الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله وأخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca kisah riwayat tentang orang-orang Ansar ketika Rasulullah SAW membagikan sebagian besar pampasan perangnya untuk mereka-mereka yang baru masuk Islam. Sekian banyak mereka diberi, bahkan satu orang diberi 100 ekor unta, karena pampasan perang Hunain sangat besar. Maka ada perasaan dan pembicaraan di kalangan orang-orang Ansar mengkhawatirkan Rasulullah SAW kalau beliau akan kembali ke Quraisy. Karena memang Rasulullah SAW asalnya dari Quraisy dan dari turunan Quraisy, dari Makkah. Dan kebetulan orang-orang yang baru masuk Islam adalah tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy. Maka Habis bin Aqra diberi 100 ekor unta, si fulan diberi 100 ekor unta, si fulan diberi 100 ekor unta. Maka orang-orang Ansar mulai gelisah. Apalagi ditambah dengan ucapan para munafikin yang memanas-manasi mereka bahwa Rasulullah itu lebih mementingkan orang Quraisy, sukunya sendiri, bangsanya sendiri, dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil dan mengumpulkan orang-orang Ansar seluruhnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka, ya ma'syaral Ansar. Ini mengulang sedikit, baru kita lanjutkan agar tidak lupa dan agar nyambung dengan pembahasan berikutnya. Rasulullah memanggil orang-orang Ansar, ya ma'syaral Ansar, ma qalahu balagani ankum. Wahai orang-orang Ansar, apa ucapan-ucapan yang sampai kepadaku dari kalian? Dan katanya kemarahan yang kalian dapati pada diri kalian. Alam atikum dhullalan fahadakumullah. Bukankah aku mendatangi kalian dalam keadaan sesat, kemudian aku bimbing kalian ke dalam hidayah? Wa'alatan fa'agnakumullah. Bukankah aku datangi kalian dalam keadaan papa, miskin, dan aku cukupkan kalian? Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah aku datangi kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian? Orang-orang Ansar menjawab, bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Bala Allah wa rasuluhu amanna wa afdal. Kata orang-orang Ansar, tentu Allah dan Rasulnya lebih memberi dan lebih banyak fadilah yang diberikan. Rasulullah SAW masih menanyakan lagi, ala tujibunani, tidakkah kalian mau menjawabku? Ajibu, jawab, kata Nabi. Tidakkah kalian mau menjawabnya? Jawablah. Orang-orang Ansar merasa bingung dan menyatakan, ya Rasulullah, bimada nujibuk? Kami jawab dengan apa? Ya Rasulullah,
sedangkan Rasulullah adalah yang lebih memberikan kepada kami. Kata Nabi, ama wallahi law syi'tum laqultum. Ketahuilah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawab. Fala sadaqtum wala suddiqtum. Niscaya kalian akan dibenarkan dan kalian benar. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab dan kalian benar dan dibenarkan. Kenapa kalian tidak jawab? Ataitana mukadziban fasadaqnak. Engkau datang wahai Rasul kepada kami dalam keadaan didustai oleh orang-orang Quraisy, tapi kami membenarkannya. Engkau terusir dari Mekah, kami mendukungnya, kami menempatkannya. Engkau dalam keadaan ditinggalkan oleh orang, kami memberikan tempat untukmu. Engkau dalam keadaan terlantar, kami memberikan tempat untukmu. Kalau kalian mau menjawab seperti itu, kalian bisa. Dan kalian benar. Bukankah Rasulullah SAW hijrah karena diusir dari Mekah, dari Taif? Kalau kalian mau menjawab, silakan. Atawajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum lu'a'atan minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Kalau orang-orang Ansar mau menjawab dengan kalimat-kalimat tadi, mereka benar sesungguhnya. Dari satu sisi, bahwa Nabi datang dalam keadaan terusir, orang Ansar yang menolong. Nabi dalam keadaan ditolak dakwahnya oleh orang-orang Quraisy, Ansar yang menerima. Tetapi di mana kesalahannya kalau orang-orang Ansar menjawab? Di mana kesalahannya? Kalau mereka menjawab seperti itu, artinya mereka mengungkit-ungkit kebaikan, dan itu tidak pantas buat mereka, karena tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya kepada mereka. Iya kan? Nggak sebanding dengan sekian banyak yang diberikan kepada mereka, sekian besar yang diberikan kepada mereka dari Allah, yaitu hidayah. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan hidayah pada mereka, apakah maknanya mereka memberikan keuntungan pada Rasulullah, atau Rasulullah SAW yang memberikan keuntungan pada mereka? Ajibu ya ikhwan. Jawab. Baik. Rasulullah SAW yang memberikan pada mereka. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan pada mereka hidayah, kebenaran, kemudian mereka menerima, apakah berarti mereka yang memberikan pada Nabi? Nih, aku ikut engkau, gembiralah engkau ya Rasulullah. Terbalik. Rasulullah yang memberikan pada mereka. Baik. Di sini ikhwan fillah azakumullah, yang Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Kata Allah, mereka merasa memberikan jasa kepadamu ketika mereka masuk Islam, ketika mereka menerima dakwah. Mereka merasa mereka memberikan jasa kepada engkau ya Rasulullah. Balillahu yamunnu alaikum. Padahal Allah yang memberikan jasa kepada mereka, yang memberikan kebaikan kepada mereka ketika mereka beriman. In kuntum sadiqin. Itu pun kalau mereka benar Islamnya. Baik. Berarti orang-orang Ansar, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, mereka tidak menjawab dengan jawaban seperti itu. Tidak menjawab, bukankah engkau terusir dari Mekah, kami yang menolongmu? Bukankah engkau ditolak dakwahnya di sana, sekarang kami menerimanya? Itu bukan kebaikan mereka. Justru sebaliknya, Rasulullah yang berikan hidayah kepada mereka, hidayatul irsyad. Dan Allah yang berikan hidayah, hidayatul taufiq. Rasulullah SAW yang mengajarkannya, Allah yang menakdirkannya. Maka setelah itu Rasulullah SAW berkata pada mereka, wahai orang-orang Ansar, tidakkah kalian lihat pada diri kalian, aku mendapatkan dunia, harta dunia, dan aku berikan pada mereka yang baru-baru masuk Islam untuk menjinakkan hati-hati mereka.
sedangkan aku mempercayakan kalian kepada iman kalian. Ini Rasulullah SAW percaya pada Ansar bahwa mereka orang beriman, tidak mengharapkan dunia. Rasulullah SAW percaya pada mereka bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang tidak mengharapkan dunia, mengharapkan akhirat, mengharapkan pahala. Aku percayakan kalian dengan iman kalian. Ala tardaun, apakah kalian tidak ridho, wahai orang-orang Ansar, kalau manusia pergi membawa kambing-kambingnya, membawa unta-untanya, membawa pampasan-pampasan perang, membawa ghanimah-ghanimah, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak ridha? Mereka pulang membawa harta, kalian pulang membawa Nabi, membawa Rasul bersama kalian. Fa walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Kata Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, sesungguhnya aku salah satu dari kalangan Ansar. Kalau bukan karena hijrah, sesungguhnya aku adalah salah satu dari kalangan Ansar. Artinya Rasulullah SAW lebih dekat kepada orang-orang Ansar. Karena ibu beliau pun dari kalangan Ansar. Walau salakanna syi'ban wa salaktul ansar salakatil ansar syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau manusia menjalani satu jalan dan orang-orang Ansar menjalani satu jalan, niscaya aku akan menjalani jalannya Ansar. Kalau mereka meniti satu lembah sedangkan orang-orang Ansar meniti lembah lain, niscaya aku akan mengikuti lembahnya Ansar, kata Nabi. Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar dan anak-anak orang-orang Ansar dan anak-anaknya anak-anak orang Ansar. Lihat ucapan Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar dan doa beliau SAW kepada orang-orang Ansar. Didoakan mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Sehingga Imam Malik rahimahullah menjadikan amal ahli Madinah sebagai sumber dari sumber fikih, dari sumber-sumber hukum fikih, Quran, wa sunnah, wa ijma' dan amal ahli Madinah. Kenapa? Karena mereka para sahabat, anak-anaknya sahabat, cucu-cucunya sahabat, semuanya didoakan oleh Rasulullah SAW dengan rahmat. Allahumma ra'amil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Dan disahihkan sebagaimana dinukil oleh Hafidz Ibnu Katsir dalam An-Nihayah, Bidayah wan Nihayah, dan juga oleh Syekh Al-Albani. Selanjutnya masuk kepada pembahasan kembalinya Rasulullah SAW ke Madinah dan umrahnya Rasulullah SAW dari Ju'ranah, dan Rasulullah SAW menempatkan seseorang di Mekah untuk menjadi pemimpin di sana yang bernama Attab ibni Usaid. Attab ibni Usaid sebagai pemimpin di Mekah. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجعرانة معتمرا وأمر ببقايا الفيء فحبس بمجنة. Rasulullah SAW berangkat dari Ju'ranah untuk umrah ke Mekah. Mu'tamiran, ini mengadakan umrah, dan memerintahkan sisa dari pampasan perang untuk disimpan di daerah Majinnah, yaitu di sisi daerah Marrid Dhahran. Falamma fariqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah Rasulullah SAW selesai dari umrahnya, berangkatlah beliau raji'an ilal Madinah. Beliau kembali berangkat pulang ke Madinah. Wastakhlafa Attab ibni Usaid ala Makkah, dan memerintahkan untuk memimpin Makkah seorang sahabat Attab ibni Usaid ala Makkah.
Attab ibn Usaid. Dan didampingi bersamanya seorang sahabat yang mulia juga, yaitu Mu'adz ibn Jabal, sebagai pengajar fiqh. Mu'adz ibn Jabal yub'ats yaumul qiyamah amama al-ulama biratwa. Mu'adz ibn Jabal dibangkitkan nanti yaumul qiyamah di depan para ulama satu ratwa. Karena beliau memang faqih. Sampai Rasulullah SAW percayakan untuk mengajar fiqh di Mekah Mu'adz ibn Jabal. Yufaqihun nas. Yufaqihun nas artinya mengajarkan fiqh pada manusia. Wa yu'allimuhumul Qur'an, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Wattaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi baqayal fai'. Dan Rasulullah SAW membawa sebagian dari sisa fai'-nya. Ini memegang fai' yang ditinggalkan di daerah Marid Dhahran, atau lebih tepatnya Majinnah, dipegang oleh Mu'adz bin Jabal, tetapi tidak digunakan kecuali dengan perintah dari Nabi. Untuk ini, untuk ini, untuk ini. Maka diantaranya dipakainya sisa pembahasan perang tadi adalah untuk memberikan ma'isyah, kehidupan bagi Attab ibn Usaid, yaitu pimpinan Makkah. Diberikan setiap hari 1 dirham. Berarti sebulan 30 dirham. Dan itu cukup. Itu cukup. Bagi mereka yang bersyukur, maka itu cukup untuk kehidupannya. Sehingga beliau berkhutbah di hadapan manusia. Ayyuhan nas, wahai manusia, aja'allahu kabida man ja'a ala dirham. Faqad razaqani Rasulullah SAW dirhaman kulla yawmin falaysat bi hajatun ila ahad. Wahai manusia, sekian banyak orang lapar dalam keadaan dia punya 1 dirham. Tetapi aku diberikan oleh Rasulullah SAW 1 dirham setiap hari, dan itu cukup bagiku. Aku tidak butuh lagi pada siapapun. Gak butuh lagi pada siapapun. Cukup dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Artinya barokah, diberi berkah. Berkata Ibnu Ishaq, wa kanat umratu Rasulullah SAW fi Dzulqa'dah. Umrahnya Rasulullah SAW adalah pada bulan Dzulqa'dah. Beliau datang setelah itu ke Madinah di bulan tersebut, atau akhir-akhir bulan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Rasulullah pulang ke Madinah. Berarti musim haji tahun ini Rasulullah SAW tidak di Makkah. Siapa yang memimpin haji? Yang memimpin haji adalah Attab ibn Usaid. Qadima Rasulullah SAW al-Madinah li 6 layalin baqina min Dzulqa'dah. Rasulullah SAW datang ke Madinah pada 6 hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Jadi sudah akhir-akhir Dzulqa'dah, 6 hari tersisa, 6 layalin baqin min Dzulqa'dah fima za'am, sebagaimana dianggap oleh Abu Amr al-Madani. Wa hajjan nas tilka sanah ala ma kanat al-arab tahujju alaih. Maka saat itu atau bulan Dzulhijjah tahun itu mereka haji sebagaimana mereka haji sebelumnya tanpa Rasulullah SAW. Wa hajja bil muslimin, dan yang haji memimpin kaum muslimin pada tahun itu adalah Attab bin Usaid, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Wa aqama ahlu Taif. Adapun penduduk Taif, mereka tetap dalam kesyirikannya. Na'udzubillah. Dan tetap imtina'ihim, tetap mereka menolak Islam. Fi taifihim, di tempat mereka, di Taif mereka. Ma baina Dzulqa'dah idh insarafa Rasulullah sallallahu ila syahri Ramadan min sanati 9. Dan terus demikian sampai datangnya Rasulullah sallallahu pada bulan Ramadan. Kisah berikutnya adalah tentang seorang penyair yang bernama Ka'ab ibn Zuhair. Masih ingat ketika Fathu Makkah,
Siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh? Hah? Siapa di antaranya? Disebutkan ada daftar hitam. Fulan bunuh, fulan bunuh, fulan bunuh. Siapa mereka? Yang terbanyak adalah tukang-tukang syair yang mencaci maki Rasulullah SAW. Termasuk Abdullah ibn Khattal yang melihara 2 penyanyi wanita yang mendendangkan ejekan-ejekan pada Rasulullah SAW. Dan juga beberapa penyair yang membuat syair-syair yang mencaci maki Rasulullah SAW. Semuanya dicatat oleh Rasulullah SAW. Fulan bunuh, fulan bunuh. Bahkan Abdullah bin Khattal dikatakan bunuhlah walaupun dia bergantung di tirai Ka'bah. Dan ternyata benar-benar ketika dikejar dia berlindung di Ka'bah dan bergantung di tirai Ka'bah. Dan dibunuh dalam keadaan dia bergantung di tirai Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para syu'ara jahiliyah, penyair-penyair jahiliyah yang mencaci maki Rasulullah SAW, mereka diperintahkan untuk dibunuh. Dikisahkan ada seorang penyair yang bernama Ka'ab bin Zuhair, memiliki saudara kandung yang bernama Bujair ibn Zuhair. Bujair ini masuk Islam, sedangkan Ka'ab belum masuk Islam. Walamma qadima Rasulullah SAW min munsarifihi an Taif, ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, Bujair bin Zuhair ini, saudaranya Ka'ab bin Zuhair, menulis surat. Nama lengkapnya Bujair ibn Zuhair ibn Abi Salma. Menulis kepada saudaranya, penyair, yaitu Ka'ab ibn Zuhair. Yukhbiruhu anna Rasulullah SAW qatala rijalan di Makkah. Mengkhabarkan bahwa Rasulullah SAW membunuh orang-orang di Makkah. Mimman kana yahjuhu wa yu'dihi. Orang-orang yang dulu menyakiti Rasulullah SAW dan mengejek Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah. Wa anna man baqiya min syu'ara'i Quraisy, sedangkan yang tersisa dari penyair-penyair Quraisy yang belum terbunuh adalah Ibnu Zab'ari dan Hubairah ibn Abi Wahab, yang mereka semua qad harabu, mereka semua lari fi kulli wajhin, di seluruh penjuru, yang lari ke seluruh penjuru. Fa in kanat laka fi nafsika hajah, kata Bujair kepada saudaranya, kalau engkau memiliki kebutuhan, ini kalau engkau mau, fatir ila Rasulillah, segeralah terbang kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Fa innahu la yaqtul ahadan ja'ahu taiban, karena beliau enggak akan membunuh seseorang yang datang dalam keadaan taubat. Wa in anta lam taf'al, tapi kalau engkau tidak mau melakukannya, fanju ila najaika minal ard, silakan lari dan sembunyi di muka bumi. Dan Ka'ab bin Zuhair, sebagaimana biasanya seorang penyair, jawabnya dengan syair. Ala ablagha anni Bujairan risalatan fahallaka fima qultu wayhaka hallaka fabayyin lana in kunta lasta bifa'ilin ala ayyi shay'in ghaira dhalika dalka ala khalqin lam alif yawman aban lahu alayhi wa ma talfa alayhi aban lak ila akhirih. Dia jawab dengan syair yang di akhirnya ada kalimat saqaka biha al-ma'munu ka'sa ru'yatin, telah menuangkan kepadamu seorang yang makmun, terpercaya, dengan tuangan gambaran yang membinasakan engkau. Berarti masuk Islam atau kafir? Mana dipilih oleh Ka'ab ibn Zuhair dengan kalimat tadi? Engkau telah dituang oleh al-ma'mun, oleh orang yang katanya terpercaya, tuangan yang membuat kau binasa. Dan engkau ini telah diisi
dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang membinasakan. Berarti masih belum mau masuk Islam. Maka ketika disampaikan pada Rasulullah SAW, karena Bujair tidak sabar untuk menyembunyikannya, disampaikan, ya Rasulullah SAW, aku tulis surat kepada Ka'ab, jawabannya begini. Maka kata Nabi SAW, sadaqa wa innahu lakadzub. Kalimat dia ketika menyatakan saqaka bihal ma'mun, engkau telah dituang kepadamu oleh al-ma'mun, ini ucapan benar. Memang aku al-ma'mun, kata Nabi. Wa innahu lakadzub, tapi dia pendusta. Menyatakan tuangan yang membinasakan, itu pendusta. Wa innama yaqul Ka'ab al-ma'mun. Kenapa Ka'ab menyebutkan al-ma'mun padahal dia masih kafir? Kenapa menjuluki Nabi al-ma'mun? Yakni sudah tersebar di kalangan masyarakat Quraisy sejak dulu, sejak kecilnya Nabi, bahwa Nabi adalah Al-Amin. Oleh sekadalik sudah dikenal sebagai Al-Amin, Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah menjadi julukan, kunyah atau julukan laqab bahwa dia Al-Ma'mun atau Al-Amin. Sehingga ketika menulis syairnya dia sebutkan saqaqal ma'mun, yani saqaqa Al-Amin. Bukan karena dia percaya Nabi adalah orang yang jujur terpercaya, bukan. Tetapi karena sudah dikenal dia dengan julukan tersebut. Jadi julukan yang baik untuk Rasulullah SAW, Al-Amin atau Al-Ma'mun. Falamma balagha Ka'ban al-kitab. Kemudian Bujair menulis kembali suratnya. Jadi jawab lagi. Man muballigh Ka'ban fahallaka fillati talumu 'alaiha batilan wa hiya ahzamu. Siapa yang mau menyampaikan pada Ka'ab, apakah dia mau memilih sesuatu yang tercela, yang batil, ilallah, yang sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah, lal Uzza wa lal Lat wahdahu, tidak kepada Uzza, tidak kepada Lat, ila akhirih. Diriwayatkan falamma balagha Ka'ban, ketika surat tadi sampai kepada Ka'ab, daqat bihil ard, Ka'ab mulai berpikir, merasa sempit di muka bumi. Ini kalau aku tetap seperti ini, aku susah. Wa asfaqa ala nafsihi, dan mulai dia berpikir tentang dirinya. Wa arjafa bihi man kana fi hadirihi min aduwih, dan juga dia berpikir tentang musuh-musuhnya di sekitarnya, ini kaum muslimin. Dan dia berpikir dengan ancaman yang diancamkan oleh Bujair tentang adab Allah, tentang neraka, tentang kebinasaan, tentang kebatilan yang dipegangnya. Faqalu huwa maqtul. Falamma lam yajid min syai'in buddan qala qasidatuhu. Setelah merasa bahwa dia tidak mungkin ada pilihan lain kecuali harus masuk Islam, maka mulai dia membuat syair lagi. Qasidatuhu allati yumdah fiha Rasulullah. Qasidah sekarang, qasidah syair yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya sudah cenderung, sudah ingin masuk Islam. Wa dzakara fiha khawfuhu. Disebutkan di dalam syairnya rasa takutnya. Wa irjaful wishah bihi min aduwih. Tsumma kharaja hatta qadima al-Madinah. Kemudian dia keluar menuju Madinah. Fanazala ala rajulin, singgah di rumah seseorang, kanat bainahu wa bainahu ma'rifatun min Juhainah. Ini seseorang yang masih ada hubungan kerabat dari suku Bani Juhainah. Kama dzukira li, sebagaimana disebutkan kepadaku, kata Ibnu Ishaq, faghada bihi ila Rasulillah. Setelah bermalam di rumah temannya tadi, paginya langsung menemui Rasulullah SAW. Ala subhi, pada waktu fajar, pada waktu subuh. Fa shalla ma'a Rasulillah, ikut salat bersama Rasulullah SAW, salat subuh. Tsumma asyara lahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian temannya mengajak atau menunjukkan Rasulullah itu yang namanya Rasulullah SAW. Fa qala hadza Rasulullah faqum ilaihi fasta'manhu. Kata sahabatnya, bangun kamu, itu Rasulullah. Temui dia dan minta keamanan daripadanya.
Jadi jangan sampai dibunuh. Fadzukira li, kata Ibnu Ishaq, disebutkan kepadaku bahwa beliau berdiri menghadap Rasulullah SAW dan kemudian duduk di hadapannya dan tangannya memegang tangan Rasulullah SAW di hadapannya dalam keadaan Rasulullah SAW tidak tahu kalau dia adalah Ka'ab bin Zuhair. Tidak tahu kalau ini adalah penyair Ka'ab bin Zuhair. Faqala, maka berkata Ka'ab, ya Rasulullah, inna Ka'ab bin Zuhair qad ja'a liyasta'min minka ta'iban musliman. Fahal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bih? Ya Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Zuhair mau datang kepadamu, bertaubat, masuk Islam, dan minta keamanan dari engkau. Apakah engkau mau menerimanya kalau aku bawa dia ke sini? Jadi dia berlagak seakan-akan bukan dia, Ka'ab bin Zuhair. Apakah engkau akan menerimanya kalau aku membawakan dia ke sini? Qala Rasulullah SAW, na'am. Kata Nabi Rasulullah SAW, iya, akan aku terima. Maka Ka'ab menjawab, Ana ya Rasulullah Ka'ab ibn Zuhair. Aku ya Rasulullah Ka'ab ibn Zuhair. Ketika beberapa sahabat di saf depan mendengar kalau ini adalah Ka'ab ibn Zuhair, diriwayatkan pula Ibnu Ishaq dari Asim ibn Amr ibn Qatadah bahwasanya ada seorang muslim yang wasaba alaih, menerkamnya dan memegang bajunya dan kemudian berkata, ya Rasulullah, da'ni wa aduwallah adrib unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku dengan dia, aku akan bunuh dia, aku akan penggal lehernya. Ini aduwallah, ini musuh Allah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah ada suatu kebaikan. Tetapi minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, da'ni wa aduwallah. Ya Rasulullah, biarkan aku dengan musuh Allah ini, aku akan penggal lehernya. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan, karena dia sudah taubat, karena dia sudah masuk Islam. Qala da'hu anka, biarkan dia darimu. Fa innahu qad jaa'a ta'iban nazi'an amma kana alaih, karena dia datang bertaubat dan dia datang telah meninggalkan semua apa yang telah dia ucapkan. Demikian kisah tentang Ka'ab ibn Zuhair yang kemudian masuk Islam dan membuat syair-syair tentang pujian kepada Rasulullah SAW, kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Nasallahu taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.